Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter. Sekarang kita bertemu lagi dengan Ibu dengan materi yaitu akidah akhlak. Yang kita akan bahas sekarang adalah diantaranya ada berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu. Nah, di sini kita tentang membahas tentang berhias dan berpakaian menerima tamu. Jelas, dengarkan ya anak-anakku. Di sini anak-anakku pasti bisa menyimaknya, kan anak-anak itu mandua, berprestasi, berbudaya, berakhlak mulia. Insya Allah pasti bisa. Di antaranya anak-anak ada berpakaian. Pengertian ada berpakaian, Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah untuk pakaian, yaitu libas, siyab, dan sarabil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali, siyab sebanyak 8 kali, sedangkan sarabil ditemukan sebanyak 3 kali. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai siyab atau saub karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Di sini juga ada fungsi-fungsinya, yaitu fungsi pakaian. A. Penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Busana muslimah haruslah memenuhi kriteria berikut ini. 1. Tidak jarang atau transparan dan ketat. 2. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 3. Tidak menyerupai busana khusus non-muslim. 4. Pantas dan sederhana. Nah, di sini diantaranya anak-anakku ya, busana-busana muslim haruslah memenuhi kriteria berikutnya ya. Jadi jangan asal kita pakai dan jangan juga menyerupai pakaian lelaki. Nah, anak-anak di sini juga ada perhiasan. Dalam arti perhiasan adalah naluri manusia. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi, seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah, apakah termasuk keangkuhan? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah indah, senang kepada keindahan. Keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ini juga ada untuk melindungi dari bencana. Firman Allah yang artinya, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah
Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Anak-anak, di sini juga ada petunjuk identitasnya. Itu fungsi identitas pakaian ini disyaratkan oleh Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang menugaskan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan kepada istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Di sini juga anak-anakku sayang, ada nilai positifnya. Nilai positif ada berpakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai menutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh atau kulit. Anak-anak sayang, di sini juga ada cara membiasakan ada berpakaian. 1. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. B. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. C. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian seorang perempuan atau sebaliknya. Anak perempuan tidak boleh menyerupai pakaian anak laki-laki. D. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. E. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Nah, anak-anakku sayang, kita lanjut dengan adab berhias. Pengertian adab berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial. Berhias dalam ajaran Islam bertujuan untuk ibadah dan mencari ridha Allah. Berhias dalam bahasa Arab disebut juga kata tazayyana, ya tazayyanu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan usaha memperolok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan atau yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakaiannya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Nah, di sini juga ada bentuk adab berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintah ajaran Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Di antara fungsi pakaian adalah tidak sekadar untuk menutup aurat, tetapi juga busana yang memperolok pemakaiannya. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim
dalam berhias seseorang antara lain: A. Niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. B. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. C. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. D. Tidak berlebih-lebihan. Nah, kita katakan perhatian sayang. Nah, di sini juga ada perjalanan. Ada perjalanan, pengertiannya adalah kebiasaan untuk mengadakan suatu perjalanan dengan berbagai keperluan atau terutama berdagang. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam lahir. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rilah atau safar yang mempunyai pengertian sama dengan perjalanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal, tahu cara, gerakan, dan sebagainya. Perjalanan atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan untuk maksud atau tujuan tertentu. Lanjut anak-anakku sayang, di sini juga ada adab ketika di perjalanan. Ketika dalam perjalanan melihat sesuatu yang indah, misalnya memandang pemandangan ataupun hasil pembangunan yang mencengangkan, maka hendaklah mengucapkan Subhanallah. Jangan banyak bergurau, tetapi gunakan kesempatan tersebut untuk tadabbur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab ketika kembali dari perjalanan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan, maka kesampaiannya di rumah hendaklah segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau salat sunnah. Lanjut kepada adab bertamu. Pengertian adab bertamu atau silaturahim, di samping dianjurkan oleh ajaran agama, juga merupakan masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Bentuk adab bertamu: A. Memilih waktu yang tepat. B. Mengetuk pintu atau membunyikan bel. C. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya
seorang wanita. Lanjut dengan cara adab menerima tamu. Pengertian adab menerima tamu, Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang, karena kemuliaan tamu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak. Cara membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif. Itu husnuzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah atau suujon. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang. Apapun keadaannya, pada kenyataannya tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Ya anak-anakku sayang, dari Ibu cukup sekian. Semoga walaupun sedikit ilmunya bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih sudah mau belajar sama Ibu. Ibu mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandua hebat.